Hidup mahasiswa memang penuh tantangan. Di tengah tuntutan akademik, ekspektasi keluarga, dan berbagai aktivitas harian, tak jarang stres memulai menghampiri. Tapi, bagaimana rasanya ketika beban itu terasa terlalu berat? Dan apa saja langkah awal yang bisa diambil untuk mengelolanya? Mari kita simak bagaimana prosesnya berlangsung. Halo Shirley, terima kasih sudah datang hari ini. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Em, Halo ya, begitulah, agak lumayan. Saya mengerti. Saya melihat ada sedikit keraguan di wajahmu. Nggak apa-apa kok. Tempat ini aman dan semua yang kita bicarakan di sini terjaga kerahasiaannya. Kamu bisa merasa nyaman dan berbicara sebebas mungkin. Ada hal yang spesifik yang ingin kamu ceritakan tidak? Atau diskusikan hari ini? Ya, jadi akhir-akhir ini saya itu merasa lelah sekali. Mungkin karena banyaknya tugas yang menumpuk dan juga ekspektasi orang tua. Saya juga merasa saat ini saya mudah sekali emosi dan bahkan waktu tidur saya pun berantakan. Oh, jadi kamu merasa lelah, tugas kuliah menumpuk, dan ada ekspektasi dari orang tua yang membuatmu mudah emosi serta susah tidur. Apakah ini sudah berlangsung cukup lama? Ya, sudah sebulan terakhir ini, saya pikir hanya kelelahan karena banyak tugas. Tapi, mm, tapi akhir-akhir ini, saya lihat-lihat semakin ke sini kok semakin parah. Bahkan saya jadi lebih sensitif karena hal apapun. Sudah 1 bulan ya. Jadi kelelahan ini bukan hanya fisik, tapi juga berdampak pada emosi dan hubunganmu dengan keluarga di rumah. Bisa ceritakan lebih jauh bagaimana perasaan mudah emosi itu muncul, terus apa yang memicunya? Biasanya kalau ada teman yang meminta bantuan, tapi saya sedang sibuk sekali atau sedang ngerasa lelah. Selain itu, apabila orang rumah menanyakan tentang tugas, apakah sudah selesai atau belum, rasanya tuh seperti kesal sekali. Em, Padahal dulu tidak seperti itu. Oh, saya bisa merasakan frustasimu. Jadi ketika kamu merasa tertekan dan ada tambahan beban, emosi itu langsung muncul. Bagaimana perasaan itu memengaruhi produktivitas belajarmu? Jujur, saya jadi kurang fokus dan juga sering merasa malas kalau akan mengerjakan tugas. Mungkin karena sudah merasa lelah atau capek duluan, jadi eh, rasanya itu kayak ya bagaimana ya? Oke, saya menangkap bahwa beban tugas dan ekspektasi ini benar-benar memengaruhimu. Di tengah semua kesulitan ini, apakah ada hal-hal yang biasa membuatmu merasa lebih baik atau sedikit lega? Dulu saya sering menonton drama Korea ataupun podcast edukatif. Hmm, itu lumayan membantu saya untuk melepas penat. Tapi sekarang jangankan menonton video tersebut, hmm, istirahat saja itu rasanya kurang. Oke, jadi nonton drama Korea atau mendengarkan podcast itu aktivitas yang positif. Jadi di masa lalu aktivitas-aktivitas itu membuatmu mengelola stres. Eh, adakah hal lain yang kamu lakukan yang membuatmu merasa lebih bersemangat atau rileks?
Ada mungkin membersihkan kamar ataupun journaling, tapi sekarang sudah tidak pernah saya lakukan. Baik, terima kasih sudah berbagi tentang kebiasaan positifmu di masa lalu, Shirley. Dari semua yang sudah kita diskusikan, atau satu hal kecil yang kira-kira kamu coba lakukan minggu ini untuk mulai merasa sedikit lebih baik, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan menonton drama atau journaling tadi. Mungkin saya bisa mendengarkan podcast setelah pulang dari sini atau meluangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk menulis di buku catatan harian sebelum tidur daripada melihat sosial media. Baik, itu ide yang sangat bagus, Shirley. Mencoba hal kecil seperti mendengarkan podcast saat perjalanan pulang atau menulis jurnal 10-15 menit sebelum tidur, mana yang menurutmu lebih mudah untuk dimulai lakukan atau dilakukan besok atau lusa? Sepertinya saya akan melihat podcast saja yang tidak memakan banyak waktu. Oke, kalau begitu, Shirley, jadi untuk langkah awal, kamu akan mencoba mendengarkan podcast dalam perjalanan pulang. Saya yakin itu akan sedikit membantu dan meredakan perasaanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah kita berdiskusi? Ya sedikit lega. Setidaknya ada gambaran apa yang bisa saya coba nanti. Syukurlah kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana hasilnya dan melanjutkan diskusi ini. Bagaimana menurutmu? Boleh, terima kasih banyak. Sama-sama, Shirley. Sampai jumpa di minggu depan.